Bapak dosen dan teman-teman semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang aliran filsafat pendidikan materialisme sebagai tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan. Sebelum kami masuk dalam pemaparan materi, terdahulu kami perkenalkan diri. Nama saya Roslin Payera dengan NIM 2217007 sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Agustinus Elmalo dengan NIM 2217016, dan pemateri ketiga yaitu Angelita Dokekoro dengan NIM 2217026, dan keempat yaitu Yumina Frederica dengan NIM 2217028. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang menjadi latar belakang dari materi kami, yaitu menurut Nurkahulis tahun 2013, pendidikan merupakan peranan dalam masyarakat dengan beberapa proses melalui aspek dimensi individu komunitas yang menentukan sikap, sifat, nasib manusia itu sendiri. Jadi dalam pendidikan itu yang berperan penting adalah manusia itu sendiri. Nah, keberlangsungan pendidikan ini juga sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, hadirnya pendidikan ini juga sangat berkaitan erat dengan filsafat. Nyatakan bahwa hadirnya paham atas dasar pengetahuan dan penyelidikan berkaitan dengan segala yang ada, sebab asal dan hukum yang melibatkan akal budi disebut filsafat. Nah, keterhubungan dari filsafat pendidikan ini yaitu mencakup titik temu antara pemikiran filsafat dengan pemikiran pendidikan, pemanfaatan cabang-cabang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan menurut Sugiono dan Tamsil pada tahun 2013. Nah, dan di samping ini yang menjadi aliran-aliran dari filsafat pendidikan ini yaitu materialisme, merupakan keberadaan dan kebenaran semua yang ada di dunia ini, yaitu materi atau benda semata-mata. Jadi materialisme itu adalah benda-benda atau materi semata-mata. Sehingga aliran filsafat pendidikan materialisme dalam hal ini menyangkut kebutuhan manusia, bahwa semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi melalui pemenuhan kebutuhan manusia berupa hidup masyarakat dengan baik untuk mewujudkan manusia yang rajin, jujur, disiplin, dan memiliki nilai-nilai yang lain. Berdasarkan latar belakang yang ada, yang menjadi rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana sejarah aliran filsafat materialisme. Yang kedua, apa pengertian aliran filsafat materialisme. Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh pencetus aliran filsafat materialisme. Dan yang keempat, bagaimana implementasi aliran filsafat materialisme dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu, apa saja kelebihan dan kelemahan dari aliran filsafat materialisme. Ya, berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan yaitu mendeskripsikan sejarah aliran filsafat materialisme. Kedua, mendeskripsikan pengertian aliran filsafat materialisme. Ketiga, mengetahui tokoh-tokoh pencetus aliran filsafat materialisme. Keempat, mendeskripsikan implementasi aliran filsafat materialisme dalam pendidikan. Dan yang terakhir, menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari aliran materialisme. Dan selanjutnya saya persilakan ke materi kedua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Elmalo, NIM 2217016. Saya akan mempresentasikan materi selanjutnya tentang sejarah aliran filsafat materialisme. Aliran filsafat ini muncul sejak
masa Yunani kuno. Kedua, materialisme mengambil bentuk upaya untuk menyelidiki tentang alam sebagai materi. Artinya bahwa materialisme ini mempelajari segala sesuatu yang terdapat dalam alam itu sebagai materi. Ketiga, kebanyakan filsuf bahkan percaya bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Yang keempat, mulailah pakar-pakar mempelajari materi-materi alam sehingga muncullah tesis filsafat tentang apa sebenarnya yang menyusun dalam kehidupan. Yang kelima, dimulai dari munculnya pemikiran Demokritus yang dikenal dengan pandangan materialisme klasik atau atomisme. Selanjutnya, pengertian filsafat aliran materialisme. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak, sedangkan isme yaitu paham. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada ialah materi. Pertama, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Dalam Bagus 2000, materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat material atau fisik. Hanya orang-orang yang hidupnya berorientasi pada materi disebut materialis. Mereka lah para pengusung paham materialisme, di mana mereka selalu mementingkan kebenaran semata, atau seperti uang, harta, dan lain sebagainya. Pada intinya, penganut materialisme selalu bersandar pada alam materi dan tidak meyakini hal-hal alam gaib. Artinya bahwa materialisme ini berpegang teguh pada materi yang dapat dilihat dengan mata kepala. Selanjutnya, menurut aliran ini, pendidikan adalah pendidikan yang memiliki fasilitas mewah. Artinya segala sesuatu dalam pendidikan itu dilihat dari fasilitas mewah. Ada ciri-ciri aliran materialisme. Ciri-ciri aliran materialisme yang pertama, segala yang berasal dari sumber yaitu materi. Artinya segala sesuatu yang ada itu materi. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Artinya bahwa materialisme ini tidak meyakini bahwa adanya alam gaib. Mereka hanya meyakini bahwa hanya ada materi yang dapat dilihat dengan mata kepala. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai alat mencapai ilmu. Artinya bahwa materialisme ini meyakini bahwa panca indera ini merupakan alat yang digunakan sebagai alat yang berfungsi untuk mencapai ilmu, tidak dengan khayalan. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam perikanan. Masuk pada tokoh-tokoh aliran materialisme. Demokritus merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga dengan atomisme. Ia adalah murid dari Leo Kippos.
Ia mengembangkan pemikiran tentang atom, sesuatu yang begitu kecil sampai mata kita tidak dapat melihatnya. Demokritus menulis tentang astronomi, alam, sastra, etika, dan lain-lain. Menurutnya atom itu suatu benda yang hidup dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Yang kedua, Julien de la Mettrie 1709 sampai 1751. John de la Mettrie yang mengungkapkan pemikirannya bahwa binatang dan manusia tidak ada bedanya karena semuanya dianggap sebagai mesin. Buktinya, bahan atau badan tanpa jiwa mungkin hidup atau bergerak, sedangkan jiwa tanpa badan tidak mungkin ada. Yang ketiga, doktrin Feuerbach 1804 sampai 1992. Doktrin Feuerbach mengungkapkan suatu metafisika. Dia adalah murid dari Hegel, namun dia tidak terlalu setuju dengan pemikiran Hegel. Materialisme menurutnya suatu etika yang humanistis dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Ia ingin mengganti idealisme Hegel dengan materialisme. Ia berpendapat bahwa mana mungkin roh yang tidak nyata dijadikan sebagai acuan, dan yang benar dan mutlak itu adalah materi dan manusia, karena materi dan manusia sudah benar adanya. Yang keempat, pemikiran Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Pemikiran Karl Marx disebut pula dialektik materialisme dan historis materialisme. Di dalam berpikir, Karl Marx menggunakan dialektika dari Hegel. Oleh sebab itu disebut dialektika materialisme. Demikian pula disebut historis materialisme karena berdasarkan kepada perkembangan masyarakat atau sejarah atas materinya. Lalu selanjutnya saya silakan kepada materi berikutnya. Jadi baik, saya Injili Tedokekoro dengan NIM 221726 akan membawa materi terkait pandangan materialisme dan implementasinya di bidang pendidikan. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa pandangan terkait materialisme. Yang pertama itu ada pandangan materialisme mengenai belajar positivisme. Nah, kita tahu bersama bahwa materialisme itu merupakan aliran filsafat yang berkaitan erat dengan materi dan anggap segala sesuatu itu berasal dari materi. Nah, sedangkan positivisme ini merupakan salah satu aliran filsafat yang beranggapan bahwa proses pembelajaran itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang pasti. Nah, tentunya ada hubungan antara materialisme dan positivisme, di mana setiap pembelajaran itu pasti berkaitan dengan pengalaman. Namun pandangan ini mengalami banyak kritikan dikarenakan bahwa sifat dari positivisme sendiri itu sebagai cabang dari materialisme lebih cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Nah, akibatnya kebanyakan orang beranggapan bahwa yang dapat kita pelajari hanyalah yang berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan data-data yang nyata. Pandangan yang kedua yaitu pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Nah, menurut behaviorisme ini, apa yang disebut dengan kegiatan mental, kenyataannya tergantung pada keadaan fisik yang merupakan berbagai kombinasi dan materi dalam gerak. Nah, gerakan fisik yang terjadi dalam otak kita sebut berpikir, dihasilkan oleh peristiwa lain dalam dunia materi, baik material yang berada dalam tubuh manusia maupun materi yang berada di luar manusia. Hingga perilaku manusia itu adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan.
Yang ketiga yaitu pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan. Implikasi di sini maksudnya hubungan antara materialisme dengan pendidikan. Ya, kita tinjau yang pertama yaitu tema atau gagasan utama. Nah, materialisme mempercayai bahwa manusia yang baik dan efisien dihasilkan dengan proses pendidikan terkontrol secara ilmiah dan seksama. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan menurut filsafat aliran materialisme yaitu bagaimana adanya perubahan perilaku dalam mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial maupun pribadi secara kompleks. Yang ketiga itu kurikulum. Isi pendidikannya mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang keempat ada metode. Nah, di sini menurut aliran materialisme, metode itu pembelajaran lebih banyak menggunakan cara memberikan stimulus respon. Kemudian guru harus pandai memberikan rangsangan siswa untuk belajar. Kemudian ada melalui penguatan, pemberian hadiah, dan penghargaan. Kemudian kedudukan siswa. Menurut aliran materialisme, siswa itu dituntut untuk selalu belajar, siswa tidak diberi ruang kebebasan, perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar, siswa dipersiapkan untuk hidup sesuai dengan harapan orang tua atau gurunya. Kemudian ada kompetensi dalam diri siswa itu sulit untuk dikembangkan dengan baik. Nah, peranan guru sendiri, di sini guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Pandangan yang keempat yaitu pandangan materialisme mengenai belajar empiris. Nah, dilihat dari pandangan Thomas Hobbes sebagai pengikut empiris materialistik itu, ia berpendapat bahwa pengalaman merupakan awal dari segala pengetahuan, dan awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan dikukuhkan oleh pengalaman. Sehingga dapat kita lihat pandangan-pandangan yang ada, jika dikaitkan dengan bidang pendidikan, ada yang dapat diimplementasikan, ada juga yang tidak dapat diimplementasi. Nah, semua itu tergantung pada setiap kondisi dan siapa saja yang menganut paham tersebut. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan untuk materi berikutnya. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Yumina Fredrika, NIM 2217028. Saya akan melanjutkan membahas materi tentang kelemahan dan kelebihan aliran filsafat pendidikan materialisme. Sekarang kita akan masuk pada kelebihan. Di sini kelebihannya ada dua. Ada yang pertama, teori-teorinya jelas berdasarkan teori pada umumnya. Ada yang kedua, isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya. Artinya isi dari pendidikan ini mencakup pengetahuan, dan pengetahuan itu sudah pasti dapat dipercaya. Nah, sedangkan kelemahannya ada tiga. Ada yang pertama, pendidikan hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kesempatan atau kebebasan pada murid. Guru memiliki kuasa dalam merancang proses pembelajaran. Artinya bahwa pendidikan ini hanya berpusatnya pada guru dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena segala sesuatu proses pembelajaran itu sudah dirancang. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada. Sekarang kita akan masuk pada kesimpulan. Sejarah aliran filsafat materialisme muncul pada abad 460 sampai dengan 360 sebelum Masehi, yang dipelopori oleh Demokritos yang dikenal dengan pandangan materialisme klasik atau atomisme. Kata materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, atau segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Dikutip dari Bagus tahun 2000.
Terdapat beberapa tokoh-tokoh aliran materialisme, yaitu ada yang pertama Demokritos, yang kedua Julian de Lamettrie, yang ketiga Ludwig Feuerbach, dan yang keempat itu Karl Marx. Nah, penerapan aliran materialisme dalam lembaga pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pandangan materialisme mengenai belajar positivisme. Yang kedua, pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Yang ketiga, pandangan materialisme terhadap implikasi pendidikan. Dan yang keempat, pandangan materialisme mengenai belajar empiris. Adapun yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari aliran filsafat materialisme, ada yang pertama, kelebihannya adalah isi pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan selalu berhubungan dengan sasaran perilaku, serta semua pelajaran dihasilkan dengan kondisional dan pelajarannya terprogram dan kompetensi. Sedangkan kelemahannya, pendidikan hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kebebasan kepada murid. Sekian presentasi dari saya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.